Film horor Amerika tahun 1987 yang ditulis dan disutradarai oleh John Carpenter ini merupakan bagian kedua dari trilogi Kiamat setelah film The Thing di tahun 1982. Carpenter terinspirasi untuk membuat film ini saat meneliti fisika teoritis dan teori atom. Di sana, ia berpikir akan menarik untuk membuat film dengan semacam kejahatan pamungkas dan menggabungkannya dengan gagasan tentang materi dan antimateri. Ide ini akhirnya berkembang menjadi skenario untuk Prince of Darkness yang ditulis dengan nama samaran Martin Quatermass. Dan berikut ceritanya. Di malam yang sangat larut, seorang pastor tertidur lelap dalam kamar biara salah satu gereja Los Angeles. Ia memejamkan mata, namun kali ini menjadi hembusan nafas terakhirnya. Pastor Carlton belum sempat bertemu dengan Uskup Agung untuk mengakui rahasia besar bahwa dirinya adalah anggota sekte yang disebut dengan The Brotherhood of Sleep. Sekte yang terkenal akan kekuatannya itu menguasai gereja tua terbengkalai di Los Angeles dan Pastor Carlton hendak menghancurkannya. Ia meninggalkan sebuah pesan yang tersimpan di dalam kotak besi bersimbol kepala singa. Pagi harinya, Brian berjalan kaki menuju ke kampus di Universitas Saint America. Ia tertegun melihat wajah cantik Catherine, teman sekelasnya di jurusan fisika. Di waktu yang sama, suster gereja menemukan Pastor Carlton sudah tak bernyawa. Suster langsung meminta bantuan medis untuk memeriksa kondisi Pastor Carlton dan dinyatakan meninggal dunia dengan cara alami. Pastor Loomis mendapat perintah dari Uskup Agung untuk menyelidiki kematian Carlton. Ia pun bertanya pada suster mengapa pria itu menginap di gereja. Suster menjawab jika Pastor Carlton ada janji temu dengan Yang Mulia Kardinal nanti sore. Pastor Loomis membaca buku dari catatan Carlton yang berisi perjalanan hidupnya selama memeluk sekte terkuat The Brotherhood of Sleep. Kekuatan jahat telah terbangun dari tidur panjangnya dan menimbulkan kekacauan di atas muka bumi. Di tempat lain, Profesor Bira berjalan ke gedung kampus untuk mengajar kelas fisika seperti biasa. Ia terhenyak melihat matahari pagi yang terbit bersamaan dengan bulan sabit. Semut yang berada di kawasan kampus berjalan melingkar seolah tahu ada yang tak beres dengan semesta. Pastor Loomis berhasil membuka kotak besi peninggalan Pastor Carlton. Ternyata kotak itu berisi kunci gereja tua terbengkalai yang berada tak jauh di kota Los Angeles. Profesor Bira memulai kelasnya dengan pendahuluan tentang teori fisika klasik yang berfokus pada benda padat dan meyakini satuan waktu yang konstan. Sementara dalam teori fisika modern, mereka berhasil menemukan bahwa materi memiliki substansi dan waktu memiliki arah, yaitu maju atau mundur. Angin yang tidak terlibat, eksistensinya dipercaya ada, seperti halnya asap, api, air, dan cahaya yang memiliki substansi yang berbeda-beda dan diyakini keberadaannya. Ia meminta semua mahasiswa untuk tidak terpaku pada realitas klasik karena logika sudah terpatahkan di level subatomik, sehingga manusia bisa meneliti hantu dan juga sifat bayangan. None of this is true. Say goodbye to classical reality because our fruit rots. Water flows downstream. Siang itu, Pastor Loomis sudah berada di gereja tua terbengkalai yang berada di pinggir kota Los Angeles. Ia masuk ke dalam gereja dan langsung memeriksa ruang bawah tanah. Malam harinya, Brian sengaja menunggu Catherine agar bisa pulang berdua. Sayangnya, gadis cantik itu pergi bersama pria lain tepat di depan mata. Di tempat lain, Pastor Loomis mengirim surat pada Profesor Bira terkait fenomena aneh yang baru saja ia temukan di ruang bawah tanah gereja. Ia meminta bantuan sang profesor untuk meneliti fenomena tersebut yang bisa mendukung perkembangan ilmu pengetahuan sains. Hari berikutnya setelah mengajar, Profesor Bira ditemui oleh suster gereja yang berjalan dengan tergesa-gesa. Brian dan Walter sampai penasaran apa yang terjadi. Sepulang kerja, Profesor Bira menemui Pastor Loomis di gereja. Sang pastor mengungkapkan temuan besar pasca kematian seniornya, Pastor Carlton. Dengan sedikit memaksa, Pastor Loomis mendesak profesor untuk membantunya dalam memecahkan misteri fenomena itu.
Di tempat lain, Brian asik bermain kartu sembari menyaksikan berita ilmiah di televisi terkait temuan teori baru, yaitu supernova. Ia tak menyadari jika ada ratusan semut berkerumun di balik televisi tabung itu. Hari berikutnya, Pastor Loomis membawa Profesor Bira ke gereja tua untuk menunjukkan temuan mengerikan yang tersembunyi di ruang bawah tanah. Pastor Loomis menjelaskan bahwa Carlton bertugas sebagai pastor penjaga gereja yang sudah tinggal di tempat itu selama lebih dari 30 tahun. Bangunan gereja terbengkelai itu sendiri sudah dibangun sejak tahun 1500 melalui perjanjian dengan pemerintah Spanyol. Hanya anggota sekte yang mengetahui tempat bersembunyi yang terlupakan itu. Anggota sekte Brotherhood of Sleep disumpah untuk tetap tutup mulut dan keberadaan mereka dirahasiakan dari keuskupan. Vatikan tidak mengetahui bahwa ada seorang pastor yang menjaga rahasia besar di gereja itu. Pastor Carlton seharusnya meneruskan tugas rahasia itu pada pastor penjaga gereja lainnya, namun ia belum berhasil menemukan pastor yang sesuai kriteria hingga di akhir ajalnya. Sesampainya di ujung lorong ruang bawah tanah, Pastor Bira dan Pastor Loomis terdiam melihat cairan hijau yang tersimpan di dalam tabung raksasa. Di samping tabung itu terdapat sebuah buku panduan besar yang ditulis dalam bahasa Latin dan bahasa Koptik Yunani. Pastor Loomis mengaku kesulitan untuk memecahkan teka-teki dalam buku panduan itu. Di tempat lain, Catherine berjalan ke kampus bersama Walter sambil membicarakan teori fisika yang sedang dipelajari. Sesampainya di depan kelas, mereka mendapat pengumuman jika kelas hari itu kosong karena Profesor Bira ada kegiatan lain. Sang profesor sudah menempelkan kertas di pintu kelas yang berisi nama-nama mahasiswanya. Ia meminta mahasiswa yang tercatat untuk menemuinya sore nanti. Mereka adalah Brian, Catherine, Walter, Kelly, dan juga Mullins. Kelly menjelaskan ada 2 ahli biokimia terbaik dan 1 orang penerjemah bahasa Latin yang akan bergabung bersama mereka. Walter tampak kesal karena ia sudah ada janji dan terpaksa membatalkannya. Saat Walter pergi, Kelly mengingatkan agar teman sekelasnya itu datang ke kantor Profesor Bira tepat jam 4 sore. Setelah mereka pergi, Brian berkenalan dengan Catherine yang kebetulan menjadi satu tim di proyek baru Profesor Bira. Sembari menunggu sore, Brian dan Catherine berbincang tentang berbagai teori fisika di taman. Setelah beberapa jam menunggu, 5 mahasiswa fisika itu berkumpul di kantor sang profesor. Bira tidak memberi informasi lengkap terkait proyek yang akan mereka lakukan. Ia hanya berkata jasa penelitiannya membentuk kerjasama dengan Uskup Agung untuk memeriksa bagian dalam gereja. Bira berjanji mahasiswa yang berpartisipasi dalam penelitiannya itu akan mendapat peningkatan nilai di kelas. Penelitian itu akan dilakukan selama beberapa hari dan mereka semua harus tinggal di gereja. Prof. Bira meminta 5 mahasiswa terbaiknya itu untuk berkemas-kemas, membawa kasur lipat dan pakaian ganti. Sore itu juga, Bira membawa berbagai peralatan untuk menunjang proses penelitian. Saat hendak memasuki gereja, ia melihat pengemis wanita yang menunduk ke arah matahari. Wajah wanita itu dirayapi semut, namun ia tampak tak peduli. Malam harinya, Pastor Loomis menjelaskan entitas misterius yang menyebabkan fenomena langka di gereja. Sosok asing tak dikenal itu hidup di dalam sebuah materi dan berwujud atom. Pastor Loomis mendesak Prof. Bira untuk menerjemahkan buku panduan itu agar ia bisa merilisnya ke publik. Bira meminta agar fenomena itu tetap dirahasiakan sebelum ia mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Sementara itu, Brian rajin menunggu Catherine pulang agar bisa melakukan pendekatan. Mereka lebih sering berkencan hingga akhirnya tidur bersama. Pagi itu, Brian bangun terlebih dahulu dan mengamati matahari yang terbit bersama bulan sabit. Ia membuatkan minuman hangat untuk kekasih tercinta. Saat mereka bermesraan di dalam kamar, para pengemis yang tinggal di sekitar gereja tua mulai menunjukkan gelagat yang mencurigakan. Mereka berjalan menatap matahari dan mengamati rombongan peneliti yang memasuki gerbang. Catherine sempat terganggu dengan tatapan para pengemis itu, namun ia berusaha mengacukannya dan melenggang masuk ke dalam gereja. Siang harinya, peralatan untuk melakukan penelitian pun datang. Brian bersama tim membantu menurunkan barang dan menatanya ke dalam gereja. Catherine dan Kelly menuju ke kamar putri untuk meletakkan koper masing-masing.
mereka bertemu dengan Susan, ahli radiologi dan seorang penerjemah bernama Lisa. Susan berkata jika gereja itu dulu sempat dibuka ketika kedua orang tuanya masih hidup. Karena alasan tertentu, gereja itu ditutup secara permanen dan tidak pernah digunakan lagi. Tak berselang lama, ahli mikrobiologi bernama Dr. Leahy bergabung ke gereja dan langsung menyapa Prof. Bira. Pria itu menjelaskan tata letak ruangan yang akan dijadikan sebagai laboratorium pusat. Bira meminta Leahy untuk menyiapkan kebutuhan penelitian tepat di samping alat uji. Asisten Prof. Bira yang bernama Windham sibuk merangkai alat penelitian bersama asisten Dr. Leahy bernama Atkinson. Brian terperangah melihat beberapa pengemis yang berdiri menatapnya dari luar gereja. Ahli teknik bernama Lomax mengungkapkan jika para pengemis itu sudah mengawasi gereja sejak pukul 9 pagi tadi. Calder ikut bergabung dengan pembicaraan mereka. Ia ada ahli mikrobiologi yang akan menggantikan posisi Atkinson nanti malam. Prof. Bira memberikan buku panduan tabung cairan hijau pada Lisa. Wanita itu sedang mempersiapkan gelar doktornya di bidang teologi dan analisis kitab kuno. Ia mulai menerjemahkan buku panduan itu yang berisi potongan ayat kitab Injil. Para pengemis dan gelandangan di luar gereja tampak sedikit marah ketika Pastor Loomis datang ke sana. Pastor Loomis terperangah melihat matahari dan pengemis wanita itu menjabat tangan Pastor Loomis sambil menciumi tangannya. Pastor Loomis terkejut begitu melihat kaleng makanan yang dibawa oleh sewanita. Makanan itu penuh belatung dan berbau menyengat. Ia bergegas menuju ke gereja dan membawa anggota peneliti ke ruang bawah tanah. Cairan hijau raksasa itu berputar kencang seolah hendak menyambut manusia yang datang. Setelah mendengar penjelasan dari Prof. Bira dan Pastor Loomis, Calder kembali ke lab mikrobiologi dengan tubuh gemetaran. Atkinson heran melihat sikap Calder yang tak seperti biasanya. Calder mengaku ketakutan dengan apa yang ada di bawah mereka saat ini. Brian memasang alat pendeteksi energi radiasi dari pancaran cairan hijau. Mereka mendapat berbagai persamaan yang diterjemahkan dari bahasa Latin. Catherine terenyak melihat ribuan cacing menggeliat di jendela gereja. Sebuah kalimat muncul ke layar penerjemah yang mengungkapkan bahwa pangeran kegelapan itu biasa dipanggil iblis atau setan untuk menyesatkan seluruh umat manusia dan kini terkurung. Susan menunjukkan hasil analisisnya di mana penutup tabung hijau itu tak bisa dibuka dan memiliki sistem pengunci yang rumit. Untuk membuka penutupnya, mereka harus masuk ke dalam tabung, namun hal itu tidak mungkin terjadi. Di malam yang kian larut, para pengemis masih berkeliaran di luar gereja sembari menatap kosong ke arah langit. Kelly meminta Walter untuk mengintip keluar jendela di mana suara pengemis itu memenuhi lorong samping gereja. Kelly menduga mereka terkena skizofrenia kronis karena menjalani kehidupan yang menyakitkan di jalanan kota. Walter meminta Kelly untuk tetap tenang selagi para pengemis itu tidak mengganggu pekerjaan mereka. Kelly merasakan sakit di lengan kanan yang ternyata membekas luka lebam. Di tempat lain, Atkinson sudah selesai dengan pekerjaannya mengatur alat mikrobiologi. Ia berpamitan pada Dr. Leahy untuk pulang ke rumah. Saat menuruni tangga, Atkinson melihat seekor burung yang disalib di atas potongan kayu. Ia tak tega melihat burung itu hingga seorang pengemis muncul dari lorong gelap. Atkinson dikepung oleh barikade para pengemis yang berusaha untuk menyerangnya. Seketika itu, tubuh Atkinson ditusuk menggunakan besi sepeda roda tunggal dan disembunyikan jasadnya oleh para pengemis. Brian mulai merasa ada yang tak beres dengan penelitian itu. Ia mendesak Prof. Bira untuk menghentikan proyek mereka saat itu juga. Bira berusaha membujuk Brian untuk tetap menjalankan pekerjaannya. Cairan hijau yang mereka temukan sudah dijelaskan dalam kitab dan membawa pesan penting bagi manusia. Di waktu yang sama, Susan turun ke ruang bawah tanah dan bertemu Mullins di sana. Sebagai ahli radiologi, Susan sudah menghitung penanggalan karbon pada penutup tabung yang ternyata usianya sudah sangat tua, mencapai 7 juta tahun. Setelah Mullins pergi, Susan berusaha mencermati isi tabung yang berupa cairan hijau.
Lisa sudah berhasil menerjemahkan sebagian dari isi kitab itu. Ternyata buku panduan tabung mengisahkan tentang entitas misterius yang disebut sebagai ayah setan atau induk bagi para iblis. Pangeran Kegelapan adalah putra dari induk iblis yang disimpan dalam tabung cairan hijau. Kristus datang untuk memperingatkan manusia sebagai leluhur yang berasal dari luar bumi. Saat semua orang fokus menyimak penjelasan Lisa, Susan berjalan mendekati tabung hijau itu. Ia memperhatikan tetesan air yang mengarah ke atas menjauhi gravitasi bumi. Dalam sekejap, cairan hijau itu sudah memenuhi atap gereja dan Lisa melanjutkan bahwa iblis menyimpan rahasia dan menyembunyikan fakta dari peradaban hingga manusia mampu mengembangkan sains untuk membuktikan perkataan Kristus yang dulu dianggap sebagai orang gila. Pastor Loomis menegaskan bahwa iblis akan selalu menyesatkan akibat dari kedengkian pada manusia. Di waktu yang sama, Susan tergeletak di ruang bawah tanah tanpa ada satu orang pun yang menolongnya. Selesai rapat, Brian memberitahu Prof. Pira terkait cairan aktivitas hijau yang bergerak sesuai keinginannya sendiri. Cairan itu tak bisa dipengaruhi oleh aktivitas fisik di sekitarnya, bahkan tidak terpengaruh oleh gravitasi bumi. Kurang dari milidetik, cairan itu meledakkan isinya ke satu arah lurus sesuai dengan apa yang diinginkan oleh cairan itu sendiri. Brian meyakini ada emisi kinetik yang sangat kuat dan memancarkan sinyal energi, sehingga besar kemungkinan cairan itu akan menggerakkan benda dari kejauhan. Prof. Pira menyambung fenomena itu dengan psikokinesis, di mana energi dikendalikan oleh pikiran dan keinginan. Susan mulai bangkit dari kematian setelah tercekik cairan yang menghalangi pernafasan. Ia berdiri di lorong dan bertemu dengan Walter. Pemuda itu berusaha menyapanya, namun Susan hanya diam saja. Walter masuk ke dapur untuk mengambil minuman sembari menyapa Lisa yang bengong di depan jendela. Mullins menghampirinya dan bertanya di mana Susan berada. Walter berkata jika ia baru saja melihat Susan berdiri di ujung lorong. Mullins turun ke ruang bawah tanah untuk memeriksa wanita itu. Di waktu yang sama, Brian mulai khawatir dengan cairan hijau yang memiliki kecerdasan selain dari otak manusia. Mullins memanggil Susan di ruang bawah tanah hingga menemukan kacamata wanita itu teronggok di lantai. Saat ia mengamati alat pendeteksi energi, alat itu membunyikan alarm peringatan bahwa ada energi besar yang mendekat. Susan berjalan menghampiri Mullins dari belakang dan Prof. Pira menjelaskan pada Pastor Loomis jika setiap atom memiliki sisi negatifnya yang mirip dunia dalam cermin. Ia meyakini penguasa universal itu berada di bayangan cermin dan bukan di alam semesta manusia. Jika benar demikian, maka sosok ayah iblis itu adalah antikristus yang membawa kegelapan dan menghilangkan cahaya. Prof. Pira dan Pastor Loomis terdiam begitu merasakan hawa dingin yang menyeruak di penjuru ruangan. Sementara itu, Calder, Lomax, dan Windham bercengkrama di luar gereja untuk membicarakan temuan gila itu. Calder dan Lomax mengajak Windham untuk kembali masuk sebelum profesor mencarinya. Windham menolak kembali ke gereja karena baginya penelitian itu terasa menyeramkan. Saat hendak pergi, para tunawisma berdiri sejajar seperti membentuk pagar. Tak berselang lama, Susan keluar menatap Windham dengan mata tajamnya. Tubuh Susan dipenuhi serangga yang kini berbondong-bondong menyerang tubuh Windham. Pengemis wanita gila datang dengan membawa gunting dan menusuk tubuh Windham secara bertubi-tubi. Lisa menemukan terjemahan yang mengerikan di mana setan itu akan memilih satu orang di antara mereka semua. Brian mencari keberadaan Windham yang tak kunjung kembali ke gereja. Dr. Leahy turut berkata jika Susan sudah lama tak terlihat setelah turun ke ruang bawah tanah. Tubuh Windham yang ditusuk bertubi-tubi langsung mati di tengah jalan dengan tangan terpotong sebagian. Di waktu yang sama, Walter tidur lelap dan memimpikan berdiri di depan gereja sembari mendengar suara pria yang menggema. Pria itu berkata jika Walter tidak bermimpi dan apa yang ia lihat dalam tidur bukan sebuah mimpi, melainkan satu pesan. Ia melihat sosok bayangan hitam dari balik pintu gereja seolah sedang menunggu kedatangan seseorang. Sosok misterius itu berkata jika ia memancarkan listrik ke otak manusia dari tahun 1999. Walter terbangun dari mimpi buruk yang melelahkan di mana Brian menghampirinya.
Pemuda itu mencari keberadaan Mullins yang ikut menghilang setelah Susan dan Wyndham menghilang. Walter mengaku tak tahu karena sedari tadi ia hanya tidur di kamar. Sementara Lisa mematikan komputer untuk pergi tidur. Ia masuk ke kamar Putri dan merebahkan diri di atas kasur lipat. Susan muncul di balik pintu dan menguncinya rapat-rapat. Susan merangkak ke atas tubuh Lisa dan Excuse me, but di waktu yang sama, Profesor Birack memimpikan hal serupa seperti yang dilihat oleh Walter. Saat terbangun, Pastor Loomis memberitahu apa yang dimimpikan Birack. Ia berkata semua orang yang tidur di gereja itu akan melihat pesan yang sama dalam mimpinya. Pastor Carlton juga mengalami mimpi yang sama selama beberapa tahun saat ia tidur di gereja. Brian dan Walter tak bisa menemukan Mullins padahal pria itu sudah tergeletak tak bernyawa di bawah meja. Cairan hijau yang menetes tepat mengenai mulut mayat Mullins yang menganga. Sebentar lagi jasad itu akan dikuasai cairan hijau yang merupakan perwujudan dari pangeran iblis kegelapan. Kelly meminta Catherine yang masih sibuk bekerja pada waktu menunjukkan pukul 3:30 pagi. Kelly sudah merasa sangat letih dan berpamitan untuk tidur duluan. Ia berpesan agar dibangunkan sekitar 45 menit lagi. Catherine terkejut melihat luka lebam di tangan Kelly karena luka itu membentuk simbol yang cukup familiar. Kelly tak mau ambil pusing dan berkata jika lengannya tidak merasakan sakit. Ia berpikir luka itu hanya lebam biasa. Kelly berjalan ke kamar Putri namun pintunya tertutup rapat. Ia masuk ke dalam dan tidak menemukan ada siapapun di sana. Calder meminta Kelly untuk pergi ke lab dan membahas temuan penting yang baru terjadi. Karena sudah sangat mengantuk, Kelly meminta waktu 15 menit untuk memejamkan mata. Calder menghampiri Lisa untuk mengajaknya rapat di laboratorium mikrobiologi. Anehnya, Lisa hanya terdiam sembari terus mengetik dengan tatapan mata yang kosong. Calder mendekati gadis itu yang mengetik frasa berupa bahwa ia hidup. Saat Calder membaca tulisan itu, Lisa mengetik kalimat lain yang intinya mereka semua tidak akan selamat. Susan masuk ke ruangan Lisa dan langsung menutup pintu. Mereka berdua menyerang Calder hingga pria kekar itu tak berdaya. Di waktu yang sama, Walter, Lomax, dan Dr. Leahy membicarakan kemungkinan terburuk dari spesimen cairan hijau itu. Mengingat bahaya yang ditimbulkan terlalu besar, Dr. Leahy menyarankan agar semua bangunan ditutupi beton. Prof. Birack dan Pastor Loomis masuk ke laboratorium dan menanyakan di mana rekan yang lain. Ia menegaskan pekerjaan di 2 hari ke depan sangat penting dan mereka harus bisa bertahan. Prof. Birack mengungkapkan mimpinya di mana mereka yang tidur di gereja akan mendapatkan mimpi yang sama. Ia menduga pesan dalam mimpi itu adalah peristiwa yang akan terjadi di masa depan. Brian teringat dengan teori tachyon, yaitu partikel hipotesis yang bergerak lebih cepat dari cahaya. Brian meyakini ilmuwan di masa depan mengirim pesan dalam impuls saraf untuk memberi sebuah peringatan. Ilmuwan itu berharap mereka menangkap sinyal yang membuat perubahan. Tak disangka alat pendeteksi energi cairan itu mati dan membuat semua orang panik. Prof. Birack menduga ada pergerakan di lantai bawah yang memutus sambungan kabelnya. Benar saja, Lisa dan Susan menggeser tabung cairan hijau itu ke tempat tersembunyi. Catherine melihat Wyndham di luar gereja menatap ke arahnya. Ia meneriaki pria itu untuk segera masuk ke dalam. Semua orang ikut mengintip keluar jendela di mana Wyndham berkata agar mereka semua berdoa untuk kematian. Seketika itu ribuan serangga menggerogoti jasad Wyndham hingga tubuhnya runtuh dari satu bagian ke bagian lainnya. Calder yang mendapat serangan dari Susan dan Lisa sudah kehilangan kendali atas dirinya sendiri. Ia hanya bisa menangis, namun tangannya menggorok leher dengan bongkahan kayu tajam. Susan dan Lisa sudah membawa tabung hijau itu kepada inangnya, yaitu Kelly. Pastor Loomis membacakan doa terakhir untuk Calder yang sudah meninggal dunia. Brian dan Lomax berusaha keluar dari gereja, namun semua pintu sudah dihalangi dengan berbagai perabotan oleh para tunawisma. Brian bisa melihat kelompok tunawisma yang berkumpul di halaman gereja. Sementara itu, Walter mencari keberadaan Kelly di kamar Putri hingga menemukan tabung cairan hijau teronggok di sana. Cairan itu mengalir ke langit-langit dan membentuk air terjun yang langsung masuk ke dalam tubuh Kelly. Susan dan Lisa sudah berdiri di belakang Walter, bersiap untuk menyergap.
Dr. Leahy masuk ke kamar Putri untuk memeriksa kondisi Walter, namun tiba-tiba Lisa menghadang semua orang yang hendak menyelamatkan Dr. Leahy, sementara Pastor Loomis mengunci diri di dalam kamar kosong untuk bersembunyi. Walter ikut masuk ke ruangan kecil di dalam kamar itu untuk menghindari serangan Susan. Mayat Calder dan Mullins muncul untuk menyergap. Brian, Lomax, Profesor Bira, dan Catherine masuk ke sebuah kamar dan menahan pintu dengan menggunakan sofa serta perabotan lainnya. Susan dan Lisa berdiri di depan ruang kecil itu menunggu Walter untuk keluar dengan sendirinya. Walter menyinari tubuh Kelly dengan senter di mana perut gadis itu membuncit oleh cairan hijau. Matahari sudah terbit di mana langit gelap berubah menjadi terang. Walter mengamati tubuh Kelly yang menunjukkan perubahan ekstrim dari permukaan kulitnya. Catherine mendengar suara Walter yang terperangkap di dalam ruang sempit. Ia berinisiatif untuk menjebol temboknya agar Walter bisa keluar dari ruangan itu. Karena tak ada alat yang bisa digunakan untuk menjebol bata, mereka menggunakan potongan kursi dengan ujung besi. Butuh waktu 2 jam untuk bisa menjebol sampai ke ruangan Walter. Sembari mengikis tembok sedikit demi sedikit, mereka memikirkan cara lain untuk menyelamatkan diri dari serangan cairan hijau sang pangeran kegelapan. Pastor Loomis yang bersembunyi di sebuah kamar sibuk membaca doa demi keselamatannya sendiri. Tak berselang lama, Calder mendobrak masuk ke kamar itu dan menangis menatap cermin. Brian mencoba melarikan diri lewat jendela, namun gerombolan tunawisma berusaha menyerang dan mengepung dari kedua arah yang berbeda. Brian terpaksa masuk lagi melalui jendela lantai 2. Mereka terjebak di dalam gedung dengan kondisi yang kurang menguntungkan. Kondisi Kelly semakin memprihatinkan seiring perut buncitnya mengepis. Cairan hijau itu mencerma bagian tubuh Kelly untuk bangkit menjadi sosok manusia. Catherine ketiduran di balik tembok dan memimpikan sosok bayangan hitam yang berbicara di dalam gereja. Ia menghampiri Brian untuk mengungkapkan perasaannya masing-masing. Seiring berjalannya waktu, perut Kelly sudah rata kembali, namun kulit di tubuhnya melepuh dan penuh luka. Prof. Bira mengungkapkan dalam buku bahasa Latin itu dikemukakan tujuan pangeran kegelapan memasuki manusia adalah untuk membawa sang ayah iblis untuk kembali. Pangeran itu hendak menyelamatkan keberadaan ayahnya yang entah terjebak di dunia mana. Dalam wujud cairan, makhluk itu mudah memasuki organisme lain untuk mengendalikan organ tubuh inangnya. Walter berteriak dari ruang sebelah jika tubuh Kelly mengalami perubahan seperti bangkai yang membusuk. Cairan hijau sudah terserap di sistem tubuh hingga jaringan otot dan wajah Kelly mengalami peluruhan. Catherine baru menyadari jika Kelly sudah diincar sejak awal oleh makhluk yang memberi tanda di lengan kanannya. Simbol itu muncul di atas kulit lebam dan itu merupakan ritual sihir yang biasa digunakan di abad pertengahan. Simbol yang muncul di atas kulit lebam itu merupakan ritual sihir yang biasa dilakukan di abad pertengahan. Prof. Bira menegaskan jika Kelly adalah orang yang dipilih sang pangeran. Ia meminta Walter untuk terus mengawasi Kelly dan melaporkan perubahan wujudnya pada profesor. Di tempat lain, Pastor Loomis membaca kitab Injil di saat Calder menangis di depan cermin. Walter mengarahkan cahaya ke arah Kelly yang merintih kesakitan dan Kelly tertawa terbahak-bahak sambil menggerakkan benda berat menggunakan kekuatan pikiran. Pastor Loomis menangis memohon pada Kristus untuk menunjukkan keberadaannya. Walter berteriak ketakutan karena Kelly menggunakan kekuatannya untuk mendobrak pintu ruangan sempit tempatnya bersembunyi. Kelly bangkit dari ranjang dan menjebol pintu. Susan dan Lisa mendapat tugas baru, yaitu untuk menangkap Walter. Brian menggeser penghalang pintu agar bisa menyelamatkan Walter di kamar wanita. Sementara Walter yang ketakutan menjebol tembok kamar hingga lubang itu menembus ke kamar sebelah. Mayat Mullins kembali muncul dan menyemburkan cairan mematikan. Lomax terkena cairan itu tepat di lehernya dan langsung berteriak kesakitan. Prof. Bira melempar kayu yang menancap di kepala Mullins sampai tembus ke belakang. Kelly terhenyak melihat bayangannya sendiri di cermin. Walter merangkak ke kamar lain dibantu oleh Catherine, sementara Lisa dan Susan menarik kaki pria itu. Lisa sempat ikut masuk ke dalam kamar Catherine dan dipukuli beramai-ramai.
Kelly berhasil menemukan ayah setan yang terjebak di dalam dunia cermin. Ia memasukkan 2 jari untuk menyelamatkan sang ayah. Karena cermin itu terlalu kecil, sang pangeran kegelapan tak bisa menuntaskan misi besarnya itu. Brian memperhatikan tingkah laku Kelly dan Calder yang tak berkutik menatap cermin. Kelly masuk ke kamar Calder yang memiliki cermin berukuran besar. Tak disangka cermin itu memancarkan cahaya terang. Sang pangeran menjulurkan tangan ke dunia cermin untuk menarik sang ayah. Pastor Loomis dan Brian menyerang dari belakang. Brian berhadapan dengan Calder sementara Pastor Loomis menebas kepala dan tangan Kelly. Anehnya, tangan dan kepala yang terhempas itu bisa menyatu dengan cepat. Pangeran di tubuh Kelly berteriak memanggil ayahnya agar bisa menghirup udara kebebasan. Catherine melihat sosok tangan mengerikan yang keluar dari portal cermin. Ia langsung menubruk Kelly dan masuk bersama ke alam bayangan. Ketika itu, semua orang yang kerasukan cairan pun mati. Cairan hijau yang memasuki jasad manusia menguap jadi asap tebal. Sementara para tunawisma melenggang pergi seolah tak pernah terjadi apapun di gereja tua itu. Kini hanya ada 4 orang yang tersisa, yaitu Brian, Walter, Profesor Bria, dan Pastor Loomis. Walter melarikan diri melalui jendela dan melaporkan kejadian itu pada polisi setempat. Mereka mendapat pertolongan dari aparat serta tim kesehatan yang bertugas. Pastor Loomis tampak senang karena pada akhirnya mereka berhasil menghentikan iblis keji itu. Brian masih belum menerima kepergian Catherine yang menghilang di dalam portal cermin. Prof. Bira berusaha menghibur Brian sembari berkata jika semua manusia sudah aman dari gangguan entitas aneh itu. Kematian Catherine semata-mata adalah untuk menyelamatkan seluruh umat manusia. Seketika itu, adegan berubah ke dalam mimpi di mana Catherine menjadi sosok bayangan yang muncul di balik pintu gereja. Catherine merentangkan tangannya ke arah si pemimpi dan Brian bangkit dari tempat tidur untuk memeriksa cermin di kamarnya. Dan film pun berakhir. Melihat kemunculan setan melalui kacamata sains adalah sesuatu yang belum pernah ada sebelumnya. Film ini menggabungkan sains fiksi dengan anomali supranatural yang menarik dan menyegarkan. Meski bukan sebuah film yang sepenuhnya sempurna, namun Carpenter bisa membuktikan kepiawaian dalam membuat film horor bertema setan yang dibalut logika saintifik. Film ini juga menggabungkan beberapa ide horor mulai dari ketakutan akan sesuatu yang tidak diketahui dari alam lain, ketakutan akan ilmu pengetahuan yang di luar nalar, dan ketakutan akan akhir dunia. Semua elemen adalah bentuk dari penulisan ulang sejarah dan mitologi yang merupakan hasil karya Carpenter sendiri. Meski Catherine harus mengorbankan diri sendiri, namun ia berhasil menghentikan kejahatan yang dapat membunuh lebih banyak korban jiwa. Dengan mengeksplorasi sifat kejahatan, film ini hendak menyampaikan gagasan bahwa kebaikan hati berhasil menghentikan kekacauan dari kegelapan. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Terima kasih dan sampai jumpa.